warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Ali bin Ali, Bapak-bapak, Ibu, suku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tentunya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam ini, kesempatan dan nikmat dunia umur sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai. Salawat dan salam kita juga kepada Nabi Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang kita kiamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, masuk subuh yang dirahmati Allah, yang mana seperti biasa kita setiap subuh minggu dan ceramah agama, yang mana ceramah agama ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ali. Ustaz Muhammad Ali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Anayatul Rahimin yang dimuliakan Allah. Tentunya terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Allah lah yang menggerakkan hati kita, Allah lah yang menggerakkan tangan dan kaki kita, dan seluruh tubuh kita ini hanya Allah lah yang menggerakkannya. Yang jelas kalau roh ini masih ada di dalam badan, maka kita bisa bergerak. Kalau roh tu lah pergi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata daya dan upaya. Ada orang kadang-kadang lah sakit sekarat nian. Calon nak mati nian. Apan ditetes air hidup lagi. Tapi memang masih ada roh di dalam badan. Walaupun tak terjenguk lagi lah koma itu. Kadang di rumah sakit pun ada orang lah diponis meninggal dah ni. Kerana cucuan bayi itu nih. Alat-alat bayi yang menghidupkannya. Tak sebenarnya rohnya memang masih ada sebenarnya. Kalau lah pergi kata ceritanya ni. Habis alat itu tak masuk lagi di dalam badannya itu, tak berfungsi. Mana nak gerak-gerak. Nah inilah keyakinan Allah kita kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang bisa menggerakkan seluruh badan kita ini. Kalau tak tu tak macam.
Maka kita bertawakal nian kepada Allah itu. Maka ayat yang dibacakan oleh imam tadi, itu luar biasa itu. Memang ada dalilnya nian. Kita ini banyak-banyak membaca Al-Fatihah. Sudah itu diteruskan dengan ayat surah Al-Baqarah yang terakhir ini. Aku baru terakhir ini baca tadi. Bapak ibu membaca jangan tak hafal. Berusaha nian ngapallah surah itu. Al-Baqarah yang terakhir yang dibacakan imam tadi. Jangan berpikir, aku ni tak pernah jadi imam. Tidak, pokoknya nak ngapal. Berusaha pokoknya. Dites. Jangan ujung tahun ini, jangan. Pokoknya setahun ke depan ngeli hafal lagi tuh kamu kan ibu-ibu. Yang belum hafal. Bismillahirrahmanirrahim itu tadi kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yuhasibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kalau wong imam tertinian dia ayat pertamanya sampai masih. Yang keduanya ayat rakaat keduanya diteruskannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana bansurna alal qaumil kafirin. Dah perlu panjang dah lalu dah ya. Itu dah perlu panjang dah. Mudah-mudahan saru juga Ustaz ngapal. Jadi cara ngapal ni mun kita nak galak nian. Kadang-kadang kita ni banyak ada galaknya, terutama dak ngomong wongku je mah itu kan. Macam mulai ngapal lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Laju. Tapi aku pernah baca tapi ini kan apalah maksudnya? Aku tak bertanya tapi memang tak tahulah padahal memang anak-anak ini remaja sebenarnya. Ngaji di suatu tempat di waktu acara wong nikah. Yang jelas bukan di Lingau di dusun ya. Jadi dia maca ayat ini Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ta'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah warhamna itu dia sadaqallahul azim. Apalah maksudnya ini? Mungkin warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin dak dibaconyo mungkin. Kenanya masih remaja atau dak paham dipikirnya ngapa nak nyebut heko yang terakhir ini? Pansurna alal qaumil kafirin. Maksudnya terhindar dari orang-orang yang jahat, yang kafir itu. Mungkin dipikirnya kalau dibaca, jangan-jangan aku ini nak jadi kafir. Mungkin. Jadi pas batas tu dia berhenti. Bukan tak sadar dia tu. Tapi kena acara kan dem, biarlah aja aku. Nah langsung orang ini nyengok kalau nah. Aku juga, kenapa lah aja aku ya. Mungkin dipikirin. Itulah namanya belajarnya mungkin tak nuntas sekali kan.
Nah usaha nian kalau kita jadi imam, usaha kenian memang jangan diteruskan lillahi itu boleh. Lillahi ma fis sama itu boleh sampai akhir. Sampai doa tadi baru dirubah dengan ayat yang lain. Tetapi yang sebaiknya kalau kita jadi imam, tadi imam tadi, nah diterus berhenti masir langsung diteruskan dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha dan seterusnya sampai akhir. Nah, karena ada semacam ini. Kalau kita tuh baru jadi imam, umpama kan, ujung ai pakam ini, pakam kejumuannya belajar kan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ya sampai ke situ ya. Tadi selawat yang kubaca tadi namanya selawat asikil namanya. Itu selawat yang diciptakan pendahulu kita dulu. Para pejuang-pejuang kita dulu. Nah dia maca selawat ini untuk terhindar dari penjajahan sebenarnya. Dan yang lah jajah berusaha untuk hengkang di negeri ini. Nah jadi kita apa salahnya kita sekarang juga udah tahu. Uang menjajah kita ni memang penjajahan secara fisik dah kata lagi. Tetapi penjajahan yang lain walahu alam bisawab, entah lewat apa, entah lewat politik, entah lewat pemikiran, entah lewat macam-macam lah pokoknya ya. Nah intinya kita nak menghindar juga dari penekanan-penekanan orang-orang yang zalim sama kita, maka sering-seringlah lantunkan. Dan di sebelum maghrib kan di masjid-masjid kan. Kalau di Palembang itu sebelum nak maghrib itu radio RRI itu melalui Masjid Agung itu luar biasa. Selawat ini melintasnya sampai di Sungai Musi itu terdengar galau itu. Saking besarnya mungkin menara, tingginya menara dan kuatnya speaker dari Masjid Agung itu, maka melintaslah sebelum maghrib itu lantunan-lantunan selawat asikil ini. Tak panjang juga sebenarnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bisalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bisalimin wa ahrijna min bainihin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mulai terus ngelantunkan itu, apalagi ibu-ibu yang suaranya bagus atau bapak-bapak yang suaranya bagus ya, alangkah lemaknya. Tak kena ada hati ini tak lembut rasanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pagi ini ya selayaknya Ustadz Anangci mungkin ada halangan beliau, maka hari ini kita sedikit aku nak jelaskan sama-sama ya, kita kira-kira ada tak di diri kita seperti itu. Kalau ada berarti kita termasuklah dari yang 5 dikategorikan ciri-ciri orang beriman. Ibu bapak, ciri-ciri orang beriman ini dijelaskan ya, bahwa satu, dia ini bergetar nian ketika menyebut nama Allah. Jadi menyebut nama Allah itu bergetar hatinya. Allah, 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 Allah ya. Zikir tu sampailah Allah ini tidak terdengar lagi dengan suara ya, dengan ucapan bibir, sehingga Allah, 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 sehingga akhirnya lidah menyentuh langit-langit, kemudian hanya bergetar di dalam hati. Bayangkan. Nah kalau kita sampai ke situ, Allah, 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 habislah kecil, sampailah lidah menyentuh langit-langit. Nah bergoyang dewek bu badan itu. Kalau di tengah kesunyian tu, tak Allah, Allah, Allah. Nah bergoyang dewek seirama dengan jenut nadi lah macam itu. Nah ngetesnya tes lah lagi kan.
Tinggal pilih apa nak goyang ke kiri ke kanan berdetaknya, apa nak ke bawah, ke bawah, ke bawah. Tapi tidak mungkin ke bawah ke pucuk tidak mungkin. Pasti dia main ini bergoyangnya, bergeraknya macam tu. Lemak nian rasanya kalulah dalam suasana sunyi, sepi. Mau lagi gelomat di maghrib, ada yang manggil cucung segala macam. Nah, ada yang nyuci piring tak ngugur. Nah, tak masuk tu. Tak kena tu, so nak sepi tu. Ya pokoknya dalam kesunyian. Tapi tak juga. Ada orang ketika tempat rami dia merasa sunyi. Ada ketika merasa sunyi dia rami, macam itu kan. Tak perlu jadi pikiran nian. Nah kalau orang lah masuk tingkatan ini luar biasa sebenarnya. Jadi pun walaupun dia di tengah keramaian, tapi dia merasa rasa sunyi. Maksud sunyi itu dia dekat dengan Allah. Jadi ciri-ciri orang beriman itu pertama adalah orangnya ketika menyebut nama Allah bergetar hatinya. Nah ada lu merasa kita ni ada rasa bergetar, ada rasa dekat dengan Allah itu. Nah kalau lah masuk, itu baik ngukurnya. Tak macam kita nak monis, kau ni dak orang beriman, kau ni dak. Ukurlah kita masing-masing. Itu ciri-ciri orang beriman itu. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman itu ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran semakin bertambah imannya. Tambah lagi dia ngerti terjemahannya. Macam ayat dibaca imam, ilahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kata Allah, dak katik di muka bumi ini, langit dan bumi seluruh isinya ini adalah milik aku, kata Allah. Seluruhnya ini dak katik, pokoknya bumi dan langit dan seisinya. Yang sekecil-kecil pun hanya milik Allah. Itu artinya, ya Allah. Kalau kita dengarnya, ya Allah, milik kau ngalo. Nah itu maksudnya tu bertambah iman kita tu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kau sembunyikan dalam hati, kata Allah. Saya ulangi, seluruh yang ada di muka bumi dan langit ini milik Allah, dan kemudian apa yang kau sembunyikan, enggak usah kan yang terang-terangan. Yang kau sembunyikan di dalam hati, uji Allah, aku tahu nama itu. Allah tahu. Nah, makanya kalau kita semakin tahu yang terjemahan tadi, semakin mana rasanya saya itu. Bertambah iman kita. Maka usaha kenian begitu wong teng maca Al-Quran tu, usaha kenian, enggak usah ngobrol lagi. Kalau baca aktivitas tu tangan baik yang bergerak tu kalau nak bergerak. Mun yang punya handphone nak nyorot wong maca Quran, yo tangannya baik bergerak. Tangan bergerak, nyorot wong pamo. Cak akulah nah, hobi nyorot tu kan. Cak Agung kan. Nah. Ini dah ngobrol ya salam. Ibu, ngobrol seorang lagi ngaji tu nana. Hampir di mana-mana baik itu. Apalagi di tempat pesta itu. MC lah ngomong, Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi ada lantunan ayat suci Al-Quran. Diharap dengar dia uji MC kan. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus. Yang hebatnya semakin yang ngaji itu lantunannya ilo, dikuatnya dengan nadanya, yang ini semakin kuat pula ngobrol. Jadi aku ni lagi merekam tak jadi bu. Nah ini kan badan kita merekam dia di situ. Yang kawan ini ngajak ngobrol, atau kita tak ngeladeni dia ngobrol dengan orang lain kuat. Terakhirnya pas ku ulang rekaman aku ini, kuatlah bunyi wong ngobrol ini daripada yang ngaji. Ya Allah ya Rabbi, laju tak jadi ku hapus ke. Uji aku padahal yang ngaji ni bagusnya kori kan.
Kita nak ambil momentum. Setengah mungkin kita ni dalam merekam tu kan, bagi mau tahu nak diulangi, nak diajar, atau belajar, atau nak ngajar ke dengan murid-murid kita. Ini dia kuatlah wong ini. Yang hebatnya, yang ngobrol ni paham pula, Bu. Bukan wong awam, bukan. Nah ini yang penting tu. Yang sikok tu lah diam macam ini. Masih cawilnya pula. Oh, kurang dicawil pula. Dimainnya pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi orang ni terkejut pula nyengok ke belakang, kasih dia nyawil. Nah, ujaku jadi gawinian. Inilah namanya, mohon maaf, yang dikatakan ketika Al-Quran dilantunkan, bertambah iman seseorang itu. Nah mungkin salah satu yang bertambah iman tadi, salah satu lah diam, nganing tadi, nah diam. Nah itu yang bagus itu. Nah mudah-mudahan, pokoknya kita rubanian, pokoknya berusaha, pokoknya ada yang ngajak ngobrol, diam. Atau kita berani ngomong, kita nak ngelik mun kawan kita ngajak ngobrol, kita nunjukkan cak ini. Apa tersinggung, apa mana dia terserahlah. Yang penting artinya kita nyuruh diam-diam. Nah iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri orang beriman itu bertawakal dia hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertawakalnya itu berserah dirinya hanya kepada Allah, tidak berserah diri kepada yang lain selain Allah. Awas, hati-hati, kita ni menduakan Tuhan itu atau syirik itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Ibarat rambut itu beda-beda tipis misalnya. Kenapa? Perasaan kita ni lah sudah dekatnya dengan Allah. Hanya Allah lah yang kita sembah. Hanya Allah lah tempat kita segala-galanya. Ternyata salah berarti. Maka aku dengar ada di kemarin, ada di YouTube pendek, singkat. Ustaz tu ngomong mak ini. Perasaan kita ni lah Islamian. Lah Islamian perasaan. Lah bagusnya kita ni. Hari-hari kita selama hidup. Ternyata pas pertimbangan amal macet. Tak tek kalau yang kita lakukan ini lewat galau. Istilahnya cak itu. Rupanya selama hidup kita ini banyaklah artinya kita bukan bertawakal dengan Allah, berserah diri dengan hanya kepada Allah, tapi berserah diri kepada yang lain. Ya tapi di tengah lingkungan kita banyak kadang-kadang macam-macam. Ada yang mendoakan Tuhan itu dengan duit, ada yang mendoakan Tuhan itu dengan jabatannya, ada yang mendoakan Tuhan karena istrinya, ada yang mendoakan Tuhan bermacam-macam. Ya, dengan pekerjaannya lah lebih kurang seperti itu. Maka kadang-kadang ini nian yang semua itu kan. Tingkat keyakinan kita ini. Kita yakin bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan seluruh isinya, Allah sudah menunjuk rezeki dengan kita, tapi kita kadang-kadang tidak yakin, maka kadang-kadang masih percaya dengan yang lain. Nah, macam mana letak yang supaya jangan kita ni apalah gelomat itu? Oh, nah, ibu-ibu ini kan menjepu air. Nah ini. Jadi intinya saya itu. Apa ibu kurang dengar gue belakang gue ya? Ibu dengar tak suara ini? Oh kurang dengar ya, kalau kurang dengar. Aku lupa bawa kabel yang satu. Ah itu. Apa tadi itu? Nah lagi lupa aku nih kajiannya. Pertama ciri-ciri orang beriman itu adalah pertama menyebut nama Allah bergetar. Dengar orang baca Quran bertambah imannya. Kalau ada pertanyaan kaki kan? Gimana tahu ada pertanyaan? Ciri-ciri orang beriman. Majelis taklim, ada yang nanya. Ibu di Mulatara Bu, Allahu Akbar Bu. Ada majelis taklim.
lagi tabligh akbar kemarin, oh rezekinian ibu itu dapat baca jawab. Rupanya ibu itu wong tinggal di Desa Maor kalau tidak salah, tapi wong merantau dari Lampung. Baru sekitar setahun di Maor. Tak tahu walau alam dia di Maor. Cuman dia ngajar ngaji. Muridnya masih dikit. Begitu acara tabligh akbar, Wakil Bupati Haji Ustaz Inayah nanyo, siapa yang pacak nyebut ayat-ayat, 3 ayat saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang nyawab nih, yang kau nyawab salah, yang kau nyawab baru benar separuh. Ibu itu centum 3 ayat. Umroh bu, diumrohkan, dijanjikan umroh tahun depan. Allah, langsung sujud ibu itu, nangis. Nah ini maksud aku tuh, kita ini perlu ilmu ini kan. Saya ulangi, ciri-ciri orang beriman itu, pertama adalah orang yang ketika menyebut nama Allah bergetar hatinya. Kedua, ketika mendengar Al-Quran, lantunan Al-Quran bertambah imannya. Ketiga, ciri-ciri orang beriman itu, dia hanya bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada yang selain Allah. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang beriman itu, orangnya mengerjakan sholat. Tak baca nak ngomong kok awak lah berimannya. Solat lemak pun masih bolong-bolong. Tidak sekalian. Nah, mana nak ngomongkan beriman itu? Mun masih bolong, masih terlambat kalau baik. Ini tidak pernah. Ngarap seminggu sekali solat Jumat. Pada Jumat hujan pula. Lewat. Masih ada Jumat tahun ini minggu depan. Jumat tahun depan demam. Nah, alangkah banyak nian gawe itu. Terus akhirnya ngarap solat setahun. Solat apa? Solat Idul Fitri. Ternyata Idul Fitri juga ada halangan lain. Belum pergilah bebala dengan rumah umpama kan. Ladak pula solat Idul Fitri itu. Ngarap Idul Adha. Idul Adha juga ada halangan. Selesai nian gawe itu. Maka artinya yang keempat, ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang mengerjakan sholat. Ya, pertamanya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ditambahkan sholat-sholat sunat yang lain, itu sudah luar biasa. Dengan ketentuan-ketentuannya sholat. Nah, maka aku ngomong tadi, tidak usah kena bolong-bolong atau terlambat. Ini dak niang sekalian. Cak dak kata dosa itu nak. Nah kita ni kalau sudah terbeban untuk solat 5 waktu ini, insya Allah mudah-mudahan. Ditambah lagi kalau pacak solat berjamaah, nah itu lebih mantap dan lebih pakam lagi sebenarnya. Yang kelima adalah orang, ciri-ciri orang yang beriman itu dikit-dikit dia nak berimpak, maksudnya itu. Mak mana caranya dia tu nak berimpak di jalan Allah. Atau masuk tu. Tinggal kita ni ngukur. Bukan berarti nak banyak tadi. Pokoknya nak apapun yang digawe ke di muka bumi ini, dia pengen nian. Tak usah yang lain, nanam pisang bae mun berbuah, dia berusaha nak nunjuk orang lain, sesikat sesisir bae, jadilah. Nah itu contohnya ciri-cirinya. Apa yang ada di diri dia tu berusaha nak nunjuk orang lain. Nah, gitu. Pengen yang nak nunjuk orang lain. Karena apalagi ada dalil ngatakan berimpak dan bersedekahlah kamu di jalan Allah itu baik waktu lapang maupun waktu sempit. Jadi kata pilihan. Dah kata pilihan berimpak dan bersedekah di jalan Allah itu nak ngomong nak nunggu lapang dulu tu tidak. Kena dalil itu ngato berimpaklah kamu di jalan Allah baik waktu sempit maupun waktu lapang. Kita mun sempit cara sempit, mun lapang. Yang kelima, ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang pengen nian berimpak di jalan Allah.
dengan hartonya, dengan jiwa raganya, baik waktu sempit maupun lapang, baik waktu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Boleh. Sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Terang-terangan juga siar namun. Dapat aku sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, bukan ngajari, bukan guru-guru.